Hai guys, balik lagi di channel Cool Reviewer. Jadi hari ini kita bakal nge-review salah satu barang dimana banyak banget yang nanya-nanya karena sekarang masa PSBB. Jadi orang-orang banyak mempunyai hobi-hobi baru. Salah satunya adalah memiliki akuarium. Jadi ini adalah salah satu barang atau equipment yang biasanya wajib dimiliki oleh para aquascaper atau yang memelihara ikan, yaitu adalah heater. Nah, jadi hari ini kita bakal nge-review tentang fungsi dari heater, apa itu heater, bagaimana menggunakan heater, dan jenis-jenis heater. Dan ya gimana sih, banyak yang bertanya menggunakan heater itu kayak mana. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya heater itu atau fungsinya apa. Jadi heater itu merupakan sebuah alat bantu yang mana untuk memanaskan air dengan menggunakan energi listrik, ya. Biasanya saling dihubungkan dengan akuarium lah untuk merawat jenis-jenis ikan hias tertentu seperti itu. Jadi heater itu sendiri ada dua jenis ya teman-teman. Coba kita buka dulu ya, sambil saya jelaskan. Jadi ada dua jenis heater. Jadi ada dua jenis heater, yaitu yang biasa digunakan itu adalah yang kaca seperti ini, ya, yang kaca, ataupun yang bingkainya ini dari besi atau stainless seperti itu. Nah, jadi hari ini kita bakal nge-review tentang heater ini, seberapa pentingkah heater buat digunakan. Jadi kemarin saya habis beli heater itu, ya, heater ini dengan merek Nikita Star, ya. Jadi sebenarnya kalau buat heater tuh banyak banget merek-mereknya. Salah satunya ada Nikita Star ini, kemudian ada Amara, kemudian ada Risen juga ada, kemudian masih banyak lagi, apalagi yang model-modelnya yang menggunakan metal atau besi buat bingkainya ini teman-teman. Nah, jadi ini bagian-bagiannya. Jadi buat apa sih kita biasanya menggunakan heater itu sendiri? Jadi biasanya heater itu digunakan biasanya untuk pada akuarium ikan seperti ikan lohan, ikan arwana, ataupun ikan koi atau ikan lainnya, ya. Nah, digunakan buat menghangatkan atau menstabilkan suhu akuarium kita seperti itu. Jadi bebas akan misalnya misalkan di suhu yang terlalu dingin ada ikan-ikan yang tidak seberapa bisa di suhu dingin. Nah, jadi seperti itu, khusus buat itu teman-teman. Nah, jadi fungsinya itu buat apa sih? Banyak sih sebenarnya, ya kan. Nah, untuk misalnya nih kita di musim hujan, biasanya kalau saya punya ikan lohan, jadi ini saya gunakan untuk beberapa akuarium lohan saya. Jadi pada suhu-suhu tertentu ikan lohan itu rentan banget terkena yang namanya white spot atau bintik-bintik putih. Nah, ini karena jamur, biasanya dikarenakan kualitas air dari akuariumnya itu sendiri, mulai dari ketika kita sehabis mengganti air akuarium ataupun dari suhu lingkungan yang menurun juga. Jadi sangat membantu banget nih heater kayak gitu. Terus juga selain itu, apabila misalnya ikan kita udah terkena white spot atau jamur, ikan apapun itu, jadi sebelumnya kita pisahkan dulu nih teman-teman. Kita pisahkan ikan kita yang sakit tersebut, baru kita lakukan ke suatu wadah, lalu kita tambahkan sedikit garam ikan. Kalau ada juga sedikit obat biru, bisa ditambahkan sedikit, kira-kira aja karena ini sakit jadi tidak ada takaran tertentu. Nah, kemudian baru kita masukkan si heater ini ke dalam wadah karantina tersebut. Nah, kita lihat dulu bagian-bagian di sini, bagian-bagian dari heater. Seperti ya, ini ada colokannya yang langsung dicolok ke ini. Panjang kabel sekitar rata-rata semua merek sekitar 1 meter kurang lebih. Seperti itu. Nah, di sini ada dopnya buat nempel di kaca. Harusnya ada 2 ya, cuman nggak tahu dibuka dari bungkusnya cuma ada 1.
harusnya ada 2. Nah ini buat menempel di kaca akuariumnya, kemudian ya gitu. Nah ini buat pelindung di bawah supaya tidak terkena langsung ke akuariumnya, blur ya. Nah ini. Nah kemudian di sini ada keterangannya. Kebetulan saya membeli yang 50 watt. Yang 50 watt ada beberapa besaran watt yang ada di heater ini. Biasanya sih tergantung dari ukuran akuariumnya, kapasitas airnya juga. Nanti kita bahas itu. Kemudian di sini tertera ada tulisan mereknya Nikita Star. Kemudian aquarium heater seperti itu. Terus made in China. Rata-rata semua memang made in China ya. Nah di sini teman-teman ada indikator lampu atau indikator hidupnya dari si heater ini. Ada tulisan on di sini. Jadi nanti kalau kita hubungkan ke stop kontak, nanti lampu on ini akan menyala. Itu tanda indikator bahwa dia menyala. Seperti itu. Kalau di sini ini adalah penghantar panasnya. Ini penghantar panasnya. Kemudian, nah sebenarnya yang paling penting dari bagian ini adalah di atas ini teman-teman. Kelihatan nggak sih? Nah di sini sebenarnya ada angka-angka yang menunjukkan bahwa suhu-suhu yang ingin kita atur. Misalnya di sini ada suhunya, kelihatan nggak sih? Nah ini ada suhunya 34, 32, 30, 28, 26. Kelihatan kan tuh. Jadi tinggal kita atur aja suhunya. Misalnya ini kan ada sedikit, ini ada sedikit kayak lihat ada indikator benjolan kecil di situ. Nah kita sesuaikan aja tuh maunya suhu berapa. Kalau saya atur di sini misalnya suhu 30, terlihat di situ ada, nah tuh suhu 30. Kemudian terserah mau suhu berapa, tinggal diputar aja tuh, tinggal diputar saja. Kalau saya atur misalnya 30, nah baru kemudian disesuaikan. Nah cara kerjanya gimana sih? Ketika memang nanti sudah kita sesuaikan untuk nah udah kita sesuaikan indikator suhunya kita ingin berapa. Nah jadi kita caranya memasukkan si heaternya ini dulu. Kita masukkan heaternya ke akuarium, kita masukkan, kita tempelkan. Nah baru kemudian kita colok teman-teman. Jangan dicolok dulu baru dimasukin ke akuarium, itu salah. Bisa menyebabkan si heater ini pecah karena dari luar juga dia sudah terlalu panas atau overheat, lalu dimasukkan ke air, itu sangat berbahaya. Jadi pecah, akan menyebabkan konslet seperti itu. Terus itu ya yang paling penting. Terus itu sih paling. Nah di sini ada beberapa peraturan katanya. Yang paling penting sih ya masuk, ini bahasa Inggris ya, jadi coba saya jelaskan. Jadi jangan pernah masukkan di si heater ini dalam keadaan panas langsung ke air. Jadi kita masukin dulu ke air, kita tempelkan dulu di akuarium, baru kemudian kita colokkan ke listrik. Kemudian sebelum kita misalnya mau bersihin akuariumnya, jadi kita cabut dulu nih, kita cabut sekitar 15 menit dari stop kontak baru bisa kita keluarkan. Seperti itu, takutnya pas masih panas kita keluarin, pas ke udara dia langsung pecah gitu. Terus oh ya, jangan sampai di tempat yang kira-kira bakal jatuh atau ketindihan sesuatu seperti itu. Terus juga jangan untuk mendapatkan hasil yang baik, penempatan si heater ini lebih baik di dekat aerator ataupun di dekat outlet dari filter yang kita miliki di akuarium itu. Jadi misalnya nih kita taruh di dekat aerator atau di dekat outlet atau keluaran dari air filter kita, seperti itu. Terus kemudian udah sih paling itu. Oh iya, jadi penggunaannya harus tegak ya teman-teman ya guys, harus tegak seperti ini, tidak boleh miring, tidak boleh apa. Jadi misalnya ini akuarium nih, kotak ini bagian atas, ini bagian bawah, ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi harus tegak seperti ini, jangan miring ataupun jangan gimana, supaya dia terendam, minimal itu kacanya terendam semua. Jangan sampai cuma segini doang, karena nanti ketika di sininya panas, di sini overheat, dia akan terjadi pecah karena terkena air. Jadi usahakan maksimal terendam semua dia, sampai segini malah nggak apa-apa nih,
sampai kerendam semua, aman. Jadi minimal itu kacanya harus muat. Alangkah lebih baiknya jadi dia kerendam semua, letakkan ya seperti itu. Terus coba ya kita colok ke stop kontak, kita lihat indikator lampunya di sini yang kita style tadi, minimal 30. Kalau kalian baru beli itu pasti pasti punya, pas kalian colok pertama kali dia nggak nyala tuh, Kenapa? Karena kalian harus puter dulu di suhu sini ke arah 32. Jadi ketika nanti pas kalian baru beli dicolok, loh kok nggak hidup, jadi kalian puter dulu ke suhu 32, kemudian baru diputer, nanti akan terdengar bunyi klik. Nah nanti indikator akan hidup. Coba ya kita coba. Sebenarnya nggak boleh kayak gini dicolok di luar air, tapi karena kita mau melihat lampu indikatornya, jadi kita coba sebentar. Nah ini teman-teman sudah hidup lampu indikatornya. Jadi kalau dipegang sini cepat banget panasnya tuh, udah hangat, udah mulai hangat. Nah nanti kalau kalian atur di bagian atasnya ini suhunya, apabila ini suhu ruangan kan nggak lebih dari 30, apabila kita kurangi suhunya kemungkinan dia akan mati. Ini saya arahin ke arah 20. Nah mati dia tuh, karena saya atur di sini ke arah 24. Ini udah panas banget teman-teman, udah panas banget nih. Nah ketika kayak gini jangan langsung dimasukkan ke air. Jadi nanti ketika suhunya udah 30 di airnya, maka nanti dia otomatis akan mati seperti itu. Ketika dia mati, suhunya sudah tidak lebih daripada 30, kurang dari 30 atau kurang lebih dari itu, nah maka dia akan hidup secara otomatis. Nanti ketika suhunya udah menurun lagi, ini udah panas banget tuh, sumpah panas banget. Nah kayak gini lah, jangan langsung dimasukin ke air, maka dia akan pecah. Nah terus gimana sih buat pemilihan watt atau besar watt? Ini kan 50 watt, besar watt yang dibutuhkan buat akuarium kita. Nah jadi akuarium itu sebenarnya, kalau saya bentuk akuarium saya itu sekitar 30 kali 30 kali 30 akuarium saya. Jadi yang paling pas itu adalah buat 1 watt itu dengan 1 watt lebih baik itu untuk 1 liter. Jadi misalnya ini 50 watt, nah airnya itu kurang lebih sekitar 50 liter. Kalau misalnya 25 watt, baiknya itu untuk sekitar 25 liter. Terus 75 watt 75 liter dan selanjutnya seperti itu. Nah jadi karena akuarium saya ukuran 30 kali 30 kali 30, gimana sih cara mengukur hitung volume airnya berapa liter? Jadi gampang banget. Jadi tinggal panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya dibagi 1000. Nah nanti hasilnya itu adalah liter. Seperti itu untuk menentukan dari berapa watt heater yang akan kita pakai. Seperti itu. Biasanya sih banyak digunakan heater ini buat ini ya, buat buat akuarium arwana, ikan diskas atau lohan dan banyak lainnya. Jadi seperti itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan pada review kali ini. Apabila kalian ada masukan ataupun request barang apa yang bakal kita review selanjutnya, tinggal komen. Kalau kalian suka tinggal like, klik jempol ke atas. Kalau kalian tidak suka, klik tombol jempol ke bawah. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka, dan jangan lupa komen kalian mau selanjutnya mau mereview atau direviewin produk apa. Oke, sekian dari saya, salam cool reviewer.